Kami akan kembali. Giginya barengan sama Xbox aneh gak sih? Kalau misalkan sama Grok, aku masih oke. Karena Selena sama Grok ini kayak tipikal hero yang saling bersinergi. Groknya ini cepat buat clearing minion, Selenanya ini punya kapabilitas buat memberikan kejutan di arah belakang. Sama kayak misalkan kita ambil contoh Lilia sama Mino. Mino itu tank yang lambat banget buat ngebersihin minion, tapi Lilianya ini cepet banget buat bisa clearing bantuin minion. jadi Salah saling satunya harus bantuin. ada yang cepat buat clearing minion. Iya, dan aku bisa bilang Selena sayang banget sih kalau misalnya ditaruh mid, karena emang abyssal trapnya itu bisa buka vision, jadi yang area mid lane-nya itu bisa enak bergerak harusnya. Kalau misalkan ini adalah export mid, ini bagus banget. Kenapa? Soalnya ini bisa memberikan tekanan terhadap seorang Miracle dengan menggunakan Haritnya. Kalau seandainya nanti Miracle-nya benar-benar mau coba untuk main rusuh duluan ya. Karena kalau misalkan Harit dirusuhin itu, dia yang malah bingung biasanya. Iya, Biasanya dia ke malah arah kayak mana? mau kemana geraknya. Inilah dia game pertama untuk match keempat kita. Match terakhir untuk hari yang kedua di minggu pertama. Aura Fire versus Reka Esports. Yap, langsung aja di spam hashtag tim kesayangan kalian tentunya. Betul sekali, Dan- hashtag Aura Fire dan juga hashtag Reka Nation kalau nggak salah. Reka Nation. Reka Nation. Kemarin rame banget sih Reka Nation. Banyak lah Reka Banyak. juga. Yap, dan Ini sebenarnya pendukung Reka ini antara dua sih. apa? Mau dukung playernya atau BA-nya. Ada alasan lainnya ya? Hashtag tim Jena. Waduh. Hashtag tim Jena. Jadi Anda tim dukung BA-nya nih? Kebetulan kenal. Oke. Oke, anyway, Despair coba untuk mengganggu di bagian Little Wonder. Retribution kan sudah digunakan sama Miracle untuk mendapatkan satu Little Wonder. Ini bagus banget. Decision making untuk ngambil Little Wonder ini benar-benar harus dipaksa. Kenapa? Karena Little Wonder benar-benar berguna di early game. Tapi Goldnya berhasil mendapatkan satu buah first blood di arah mana? Di arah mana? Di arah Di top lane. arah atas ternyata langsung di ganking aja Xbox dan juga Selena. Dimana tadi tricky banget sih, kita nggak ngelihat ya pergerakan Selena tuh habis dari jungle, Buff, iya. yes buff, dia langsung ke arah atas. Sedangkan tadi banyak banget yang fokusnya ke arah Little Wanderer. Dan Nei kayaknya nggak punya kapabilitas untuk nyuri satu Little Wonder lagi karena dia nggak punya retribution dan plus dia di sini menggunakan cownya untuk tank jadi nggak bakal punya dealing damage yang cukup tinggi. Sementara lihat turretnya benar-benar di-commit banget. dikasih. Ingat Clark punya Soul Eater dan langsung ditumbangkan dengan sangat cepat. Super agresif gameplay dari Aura Fire di menit yang pertama. Iya, kalau RZ maju pun dia nggak bisa ngedefend, otomatis udah ada 3 bakalan di zoning out dan langsung malah jadi tuker nyawa aja gitu. Dan sementara itu di area bawahnya juga Jadi bakalan di commit, di zoning out juga Tapi dari berat seorang sih kalau misalkan mau Tamus. di-push kayak gini karena mereka nggak punya katapult juga. Mereka mau nggak mau harus lebih komit ke sisi lainnya itu adalah gold buff. Mereka kayak nggak boleh ketinggalan dari segi gold juga. Kalau misalkan Iya. lihat dari Baymax juga nggak bisa dirusuin di area bottom lane. Mau nggak mau dia harus ke top lane karena red buffnya juga ada di area top jungle. Yes, Mau nggak mau atas. Baymax bakal farming aja kayaknya di area mid lane. Dia udah punya dapetin Swift Boots. Tapi melihat Hai yang udah level 5 ini perbedaan untuk farmingnya jelas banget. Kelihatan banget. Emang Wawan sekarang harus dimanjain banget karena kalau dia nggak cepet-cepetan jadi, yang malah dia langsung ke pick off sama Selenanya. Gitu. Oke, dan kita bisa lihat sekarang mereka bakalan coba Mereka nge-trapping. coba untuk nge-trapping lagi di bagian mid lane. Moon udah ketahuan, kena trapnya begitu aja. Coba untuk bergerak ke sisi lainnya tentunya Moon bakal coba nge-cover RZ-nya kah atau malah nge-cover ke arah si Baymax-nya doang. Ya, dia tadi mau ngomongin Baymax-nya ya. Ngikutin kemanapun ini dia berada. ini dia invasi jungle. Raw connect Pak. begitu saja ke arah seorang Nei langsung di stun, langsung di follow up dan Hurricane Death selaku eksekutor dari satu buah Nei yang harus dikembangkan di area jungle. Yap, ketika begitu langsung connect arrow-nya, di situ langsung pada commit 3 orang sekaligus dan nggak bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang dari Reka Esports benar-benar harus coba cari cara gimana mereka take down, pick off satu persatu dari tim Aura Fire. Kalau nggak ya lama-kelamaan mereka yang bakalan ke pressure terus-terusan. Iya, ini kayak udah 2-0 dan perbedaan networknya udah 1000 di menit yang ketiga. Sebilang kalau misalkan terus-terusan kayak gini, Turtle kan udah ada nih. Antara mereka bisa nge-push atau mereka mau Turtle, kalau seandainya mereka dapetin objektifnya dari Aura Fire, ini bakal lebih worth it lagi. Tapi kali ini Kiragar mau dia bakal percaya Ezreal, Way of Dragon-nya karena belakang sana ternyata masih bisa bertahan daripada seorang Hai. Slow-nya keluar, masih ada Arrow, nggak kena siapa-siapa. Zaman Force mengejar ke Ezreal, Ezrealnya masih survive ternyata dari Aura Fire. Belum ada yang tumbang sama sekali. Clark mulai masuk, mulai coba untuk diving tapi nggak mau terlalu jauh. Sudah Despair juga coba untuk memberikan wave minion di area mid lane. Nei mengincar ke arah depan sana. Stunnya connect Hurricane Dance offensive ternyata dari seorang Nei terlalu diving. Tapi turretnya sudah diamankan oleh tim mereka esports. Langsung datang kali ini Moonnya terkena trap, terkena mountain side dan Otomatis Iya. beberapa detik itu penting banget loh untuk Harit. makanya apalagi di sini Miracle-nya akan menggunakan retribution tapi kali ini sudah ada satu yang ditumbangkan. Miracle sudah dikejar oleh Miracle. Sanity bakal didapatkan gitu saja tapi terlalu jauh posisinya dari seorang Ezreal.
Yap, kalau kita bisa lihat harinya bakalan gampang banget dijadiin sasaran empuk karena di sini dia spellnya aja Retribution. Untuk kaburnya aja dia cuma punya Chrono Dash. Chrono Dash itu juga nggak begitu lebar untuk bisa kabur, tapi di sisi lain langsung ditumbangkan. Healnya ditumbangkan begitu saja turret tapi didapatkan hide sendirian, nggak ada apa-apa lagi Heavy Crossbow. Sakit banget satu bar wall chest keluar begitu saja. Coba bariernya perfect banget Baymax, satu hit lagi dan ternyata Baymax-nya masih hidup. Iya, bariernya pas banget sampai akhirnya dari Jessa juga nggak bisa ngelindungin lagi ya. Harusnya tuh kalau mau ya udah sekalian aja zoningnya di depannya. Biarin si Iritelnya bisa mundur dengan lebih aman. Karena tadi Jessanya udah yang paling belakang daripada Iritelnya malah. Mungkin ini karena baru ada Hurricane Blitz juga kali ini. Kalau misalkan mau maksain juga nggak terlalu bisa. Ekel, Zaman Force dipaksa tentunya. Retribution langsung mengamankan satu buat Turtle. Dia kali ini akan mencoba untuk mendorong network lebih baik lagi untuk mereka esports. Yap, dan sementara itu dari Baymax juga harus sedikit bersabar. Dia emang harus ngumpulin pundi-pundi uang terlebih dahulu biar bisa langsung pick off satu persatu atau bisa bertahan gitu hidup kalau misalnya nanti dia diserang, diincar kayak gitu. Bener banget. Sementara Ney bener-bener nge-zoning out cepet banget. Moon, bener ini nggak kebalik ya? Ney-nya yang nge-zoning loh, bukan Moon ya? Yang nge-zoning ya. Padahal tag-nya di growth di Moon makanya. Yap, dan Disper sendiri juga cukup kuat banget sih, tebal banget dia kalau dilawan. Kayak mungkin bakal dibiarin tapi udah ada sedikit komit juga ke arah atas karena dia tadi emang Tamusnya kayak sendirian terus. Mungkin ini kesempatan mereka bisa aja nyulik Tamusnya. Terus kalau misalkan melihat kayak gini kayak Moon cuma scouting nyari trap ya kan, Raw-nya connect begitu saja. Masih ada di belakang Jessa. Blender, 1000 Pounder, Wild Charge keluar tentunya. Masih belum ada Hurricane dan juga Jessa. Bakal terhalang Hati-hati, baril. Clark. Ney-nya ketarik begitu saja, Raw-nya bakal diambil. Miracle belum mengeluarkan Zaman Force di arah belakang tapi masih ada absorb damage-nya. RZ mencoba untuk mengincar ke area mid lane. Baymax masih punya sedikit Needles of Flower, langsung diterangin begitu saja. Ejector udah keluar, Discord bakal tumbang kali ini. Masih ada Piraga Armor yang pecah dari Ezreal. Masih bisa flicker ke arah belakang. Langsung didatengin begitu saja. Kunedu kena 3. Well, Dragon ke arah belakang masih ada Hurricane dan satu kali ini hide dalam ancaman. Maka tumbang begitu saja. Ney juga sama. 1-1. Tapi keunggulan masih ada di Reka Esports dan mereka mendapatkan turret yang kedua di area mid lane. Aura Fire tadi terlalu lama untuk menahan di area sungai ya. Karena kalau kita lihat emang Arrow-nya tuh dia mau mendapatkan seorang Miracle, tapi karena dapatnya si Cho akhirnya nggak jadi di commit dan mereka harus mundur sampai akhirnya lupa kalau area mid lane-nya itu udah disasarin empuk. Turretnya bahkan sampai jadi 2. Terus tadi udah Ney-nya udah coba dapetin 1. Tapi dia malah langsung di Hurricane Dance. Ini itu snowballingnya cepet banget sih dari mereka. Mereka dapetin banyak banget keunggulan walaupun first blood-nya diamankan sama Aura Fire. Tapi first blood tuh kayak jadi bukan apa-apa di sini. Moon, Power of Nature ambil Cyclone Eye buat kabur ternyata. Dia nggak bakal mau komit terlalu dalam. Nah, Moon sendiri emang dia capable banget ya untuk ngecekin bushnya. Coba ngelihat gimana sih keberadaan dari seorang Clark sendiri. Jangan sampai Miracle-nya keculik sama Clark, tapi tampaknya malah Moon yang harus menjadi sasaran. Watcher defensive masih survive daripada seorang Moon di arah belakang. Bener-bener nge-zoning out dengan sangat baik. Ney mungkin bakal gantian kali ini zoning outnya. Recall. Sampai pulang beneran recall-nya ya. Dikasih Cywar ya, aduh. Bener banget. Ney Agus ini bener-bener coba untuk main dengan sangat ofensif. Coba untuk Cywar kali ini ngedodge dengan Shunpo. Mungkin mainin Jutkunedu. Mungkin bakal mendapatkan satu kali. Clark dalam ancaman. Ternyata stunnya langsung ke area buff sana. Diambil sama RZ dengan menggunakan smart missile. Jadi RZ bakal bisa nge-spam dengan ejectornya. Iya, itu tadi emang dia ngebait sih. Siapa tahu ada yang datang ke arahnya dia dan langsung ditendangin, langsung bisa di follow up karena one-one-nya sendiri nggak begitu jauh, begitu juga Haritnya masih area di mid lane gitu. Dan sementara itu benar-benar baik banget dari Moon, dia benar-benar cari di area bas ini jangan sampai ada entah Clark atau siapapun yang bisa numbangin atau culik dari Baymax dan juga Ney Miracle. di belakang Hurricane Dance offensive, Raw connect begitu saja karena Ney tapi masih bisa menghindar kali ini. Zaman Force belum dikeluarkan, Way of Dragon sudah ada, Power of Nature tumbang satu dari Miracle, tentunya Ezreal dalam ancaman juga. Immortalnya masih ada, Piraga Armor bakal pecah, bakal mundur terlebih dahulu. Lagi dan lagi cutting minion di arah bottom lane, di area mid lane sudah mulai dikuasai semuanya sama tim mereka esports. Mereka akan menunggu 41 detik ini sebelum Lord yang pertama. Lord pertama sebelum menit ke-12 bakal coba untuk fokus ke area mid. Kali ini Miracle belum mengeluarkan Zaman Force sama sekali. Masih ditahan, kasih Insanity. Bal keluar daripada seorang Ezreal mencoba untuk membersihkan wave minion. Kali ini Clarknya langsung menggunakan Soul Eater. Ney masih bisa Shunpo ke arah belakang ternyata. Recall lagi terus. Bait terus. Bener-bener Cywar. Tim Aura Fire memporak-porandakan di depan base-nya sana.
Ya ini bisa dibilang kayaknya kombonya nggak dapet banget ya dari tim Aura Fire. Karena ketika arrow-nya udah dapet dan Ney akhirnya ditumbangkan bed yang benar-benar mengenai sasaran. Nakal Anda ya Ney ya, nakal. Boy. Gak boleh nakal kayaknya sama Aura Fire. Iya. Lordnya bakal muncul sesaat lagi. Sementara lihat Ney masih 18 detik lagi sebelum tim fight. Kali ini bakal diunggulkan sama Aura Fire 4 melawan 5. Pertanyaannya adalah apakah Aura Fire mau komit ke area Lord? Aura Fire cukup berbahaya karena ini tuh iritelnya juga belum kerasa banget, nggak kerasa jadinya. Ditambah lagi dari Selenanya dari tadi misalnya Arrow tapi nggak kena ke arah misalnya Wen ataupun Miracle, dan itu selalu ditutupin sama si Groknya lah atau at least si Ney-nya. Jadi benar-benar susah banget untuk nyasarin. Mungkin mereka harus, kalau dari Selenanya dia harus lebih memutar sih kalau aku bilang untuk ngambil lini belakang. Iya, nyerang dari belakang. Lah minimal. Karena tadi waktu dia dapat teman-temannya udah ada di sisi jungle yang arah bawah ya, udah kena arrow-nya terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia emang harus muter. Iya, dan mengingat juga ada Baymax di sana yang dia nggak pernnya menggunakan Needles of Flower-nya kecuali dalam keadaan urgensi ya. Jadi kalau misalkan dibilang disimpan banget. Dia berhati-hati, dibilang ya ini harus ngincer Baymax-nya terlebih dahulu karena dia juga belum harus tumbang di pancing. sini. Miracle mungkin agak susah karena dia punya Chrono Dash, dia bakal menghindar dengan Summer Force-nya. Ada absorb damage juga dan dia megang Little Wonder level 14 juga. Ini beda jauh banget levelnya. Miracle satu kali Chrono Dash sakit banget dipaksa untuk mundur. Ezreal masih punya pedang armor tapi kali ini Immortal juga harus berhati-hati. Bisa tubar saja dan langsung diamankan Lordnya tanpa adanya kontes dengan Retribution dari Miracle. Kayaknya pressure dari tim Aura Fire emang kurang banget sih. Entah itu ke arah at least kayak mereka harus coba, kalau sekarang ini keadaannya harus ada yang coba split push atau diam-diam sneaky untuk dapetin satu paksa Baymax-nya untuk ngeluarin Needles of Flower. Jadi dia udah nggak punya anti CC sampai akhirnya dia bisa didapetin entah itu nanti dari iritelnya maju ke arah belakangnya, tapi itu harus ditemenin ya. Jangan sampai jalannya sendirian juga karena masalahnya adalah Aura Fire nggak ada yang bisa split push ini doang. Dan kalau misalkan kita ngomongin High atau Clark, dia nggak punya escape ability yang bener-bener bisa escape banget dari kejaran tim mereka e-sport. Sementara mereka e-sport mereka punya Ney, mereka punya RZ untuk ngejarnya, nambahin bisa ngejar juga. banget. Baymax pasifnya bunny hoop, loncat-loncat. Inisiatornya bagus banget sih. Kalau dibilang kalau di sisi Aura Fire ya inisiator ini ya memang Selena, tapi ketika kembali lagi nggak ada yang jadi frontlinernya. Langsung begitu saja berikan Dance Offensive tadi dari seorang Jason mengincar ke arah belakang. Saat itu sudah keluar, langsung meledak ke arah belakang. Baymax masih dalam ancaman. Ney masih bisa serba tapi tumbang karena ada satu turret damage yang masuk begitu saja. Miracle masih mencoba zaman force komik ke arah depan sana, tapi kali ini slow banget Despair. Juga terkena damage yang cukup tinggi, masih punya Inferno untuk survive. Round-nya connect, Clark dalam ancaman. Smart Missile langsung pecah karena adanya Chrono Dash. Killing terjadi pada seorang Miracle. Retribution dikeluarkan, masih mencoba untuk melakukan defense dari High. High mencoba untuk mengulangkan heavy crossbow-nya. Kali ini Miracle mencoba untuk membersihkan wave minion secepat mungkin. Chrono Dash ke depan, belum ada Summer Force lagi. Summer Force-nya baru ada sekarang tentunya. Udah mulai nunggu lagi. Setup lagi mungkin. Ezreal di depan sana masih punya Pedang Armor. Kali ini Jessa langsung terkena crossbow off tank. Coba untuk membabi buta dari Baymax tapi masih survive dari seorang Jessa. Namun Miracle coba untuk komit terlebih dahulu dan ke arah base 1-0 untuk Reka Esports. Ini aku bisa note dari seorang Ney, dia nggak takut banget untuk maju, nggak apa-apa dia tumbang. Karena dari awal juga dia emang kayak gitu ya, dia emang numbangin enak banget free hit ke arah musuh-musuhnya. Nge-cover si High-nya ini, biar nggak nge-push di bawah terus yang ada